Nah, yang kita bahas adalah ini tugas pertama ini Pak Ahmad Fatoni, kemudian yang kedua ini adalah Pak Muhammad Fahmi ya. Ya, Pak. Ya, saya selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ahmad Fatoni untuk memaparkan tugas satunya. Saya persilakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin share. Mohon maaf, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Beni dan teman-teman semua. Ya. Untuk tugas 1 terkait tentang identifikasi isu manajemen ASN dan smart ASN melalui literasi digital. Di sini dari analisis dan identifikasi isu dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dari TUSI Guru bahwa yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang kedua melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang ketiga melaksanakan hasil pembelajaran atau pembimbingan, keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai beban kerja guru. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 15 tahun 2018 di atas, khususnya saya sebagai guru mata pelajaran agama Islam mengambil isu aktual, yaitu yang pertama, beberapa siswa sering terlambat mengirimkan tugas selama pembelajaran daring. Isu yang kedua, penurunan nilai saat melakukan pelajaran tatap muka pada mata pelajaran agama Islam. Yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Yang B, keterkaitan isu aktual dengan manajemen ASN dan smart ASN. Isu aktualnya yaitu beberapa siswa sering terlambat mengirimkan tugas selama pembelajaran daring. Keterkaitan dengan materi agenda 3 ini, manajemen ASN yaitu isu ini muncul berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Dalam hal ini melayani siswa. Guru terkadang lupa mengingatkan dan kurangnya sosialisasi mengenai batas pengumpulan tugas. Keterkaitan dengan smart ASN yaitu untuk mengatasi isu ini bisa menggunakan pembelajaran berbasis aplikasi kelas virtual seperti Google Classroom. Aplikasi ini memudahkan guru melakukan pesan broadcast mengenai rincian tugas. Siswa juga bisa lebih mudah mengumpulkan tugasnya sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan. Isu yang kedua, penurunan nilai saat melakukan pembelajaran tatap muka pada mata pelajaran agama Islam. Keterkaitan dengan manajemen ASN, pada saat kegiatan pelaksanaan belajar mengajar, guru memberikan pembelajaran yang kurang bervariasi dan monoton sehingga membuat siswa menjadi tidak tertarik dengan pelajaran agama Islam. Keterkaitan dengan smart ASN, guru mencari sumber metode pembelajaran yang bervariasi, misalnya dengan mencoba mengajarkan mata pelajaran agama Islam menggunakan metode diskusi, dengan memanfaatkan media yang ada seperti laptop dan infokus, serta jaringan internet yang ada sebagai langkah merespon dalam mengikuti perubahan teknologi, yaitu nilai literasi digital. Isu yang ketiga, yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Keterkaitan dengan manajemen ASN, saat pembelajaran secara daring, guru tidak membiasakan siswa untuk gemar membaca. Keterkaitan dengan smart ASN, guru memberikan penguatan terhadap kemampuan membaca siswa.
secara konsisten dengan cara memberikan bahan bacaan yang menarik seperti cerita bergambar tentang sejarah Indonesia sebagai langkah mengetahui perkembangan regional dan dunia, yaitu nilai wawasan global. Yang saya data relevan dengan isu aktual seperti yang ada di gambar, yaitu isu aktual pertama, beberapa siswa sering terlambat mengirimkan tugas selama pembelajaran daring. Mohon maaf, Pak. Kemudian isu yang kedua seperti ini, dan isu yang aktual yang ketiga terkait kurangnya kemampuan dalam membaca. Kira-kira seperti ini. Yang D, analisa kegiatan aktualisasi nilai bergerak dan analisa stakeholder terkait. Berdasarkan analisa isu yang telah dilakukan pada agenda 1 dan 2, saya mengambil isu yang paling dominan adalah penurunan nilai pada saat melakukan pembelajaran tatap muka pada mata pelajaran agama Islam. Adapun solusi terbaik yang saya dapatkan yaitu membuat metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Setelah dianalisis pada agenda 2, terdapat keterkaitan nilai berakhlak dengan visi dan misi sekolah kami, yaitu analisis nilai berakhlak, yaitu 1, berorientasi pelayanan, yaitu membuat pembelajaran yang interaktif dengan metode diskusi. Yang kedua, akuntabel, menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau RPP yang inovatif. Nilai yang ketiga yaitu kompeten, melakukan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, nilai harmonis, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nilai yang kelima, yaitu loyal, melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam, nilai adaptif, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang inovatif. Dan yang ketujuh, kolaboratif, membuat media pembelajaran yang media pembelajaran yang interaktif dengan metode diskusi. Izin Pak, itu paparan dari saya, tugas yang pertama. Terima kasih Pak, mohon izin. Oke. Ya, baik. Kita akan memasuki sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tony? Boleh, terkait apa yang dipaparkan Pak Tony, boleh Anda juga tanyakan ke saya. Silakan teman-teman. Hana, ada mau menyampaikan sesuatu? Belum, Pak. Jenny? Beda nggak laporanmu dengan Pak Tony, Hana? Agak sama sih. Agak sama sih, Pak. Cuma beda isunya. Oh, sama. Beda. Hah? Agak sama. Beda isu ya? Iya. Apa lagi? Mohon maaf Bapak, saya izin bertanya Pak. Untuk analisa kegiatan itu kan tahapan kegiatan ya Pak ya? Ya. Ya, itu apakah boleh minimal 4 atau memang harus minimal 5 Pak? Jumlah tahapannya. Siapa tadi ditanya? Saya Pak. Ini untuk tahapan kegiatannya apa boleh 4 Pak atau memang harus minimal 5 Pak? Tahapan ya? Iya. Atau kegiatan atau tahapan? Jumlah tahapan kegiatannya. Oke. Ya, baik. Ada lagi? Saya Pak. Ya Pak Mimi. Sebetulnya hampir sama sih, tapi beda isu dan beda metode sih dengan saya. Yang saya ingin tanyakan Pak, di analisis kegiatan aktual nilai-nilai berakhlak itu apakah harus terputus suami? Oh, baik Pak, sudah terdengar belum Pak? Ya. Ya, di bagian analisis kegiatan aktualisasi nilai-nilai berakhlak dan analisis stakeholder terkait itu, apakah harus semuanya tersedia Pak dari 7 nilai berakhlak itu Pak? Oh gitu ya, baik.
Hana, ini Fahmi. Ada lagi? Saya Pak, Ya. Di sekolah kan saya sebagai guru agama Islam Pak. Untuk pengambilan isu itu apakah lebih baiknya itu kita ambil yang berkaitan dengan mata pelajaran kita sendiri atau bisa secara umum gitu, Pak, yang berkaitan di sekolah secara umum gitu. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Cukup ya 3 ya, mau pilih ya. Ya, bisa ditutup Pak Tony. Yep. Ya, saya share dari sini. Bentar ya. Saya siapkan dulu referensinya untuk pertanyaan yang luar biasa ini ya. Saya harus membuka beberapa jurnal nih untuk menjawab pertanyaan Fahmi, Mukromin sama Hana ini. Ya. Bukan main pertanyaannya. Kita mulai saja. Mana tadi jawabannya ini? Oke. Ya, saya memastikan begini ya teman-teman. Pertanyaannya ini ya, yang ini saya buka dari LMS, inilah pertanyaan saya ya. Benar tidak? Iya, betul, Kalau Pak. pertanyaan saya ada sampai G, berarti jawabanmu harus jauh juga sampai G. Benar tidak? A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 tuh. Ya. Kalau saya tanya 7, ya Anda jawab 7. Bapak, mohon maaf, Kalau Anda putus-putus. jawab 5 atau 3, masuk akal enggak? Mohon maaf Pak, Oh, Bapak. suaranya Rancangan putus-putus. Bentar saya ganti ke dulu ya. Saya pakai kabel ya sebentar dulu. Nah, sebenarnya sudah. Senang banget. Bismillah ada. Ya, saya coba ini sudah lewat kabel ya, bukan pakai wifi ya. Ya, mudahan ntar ini terdengar di sana. Pak Tony gimana saya di sana? Jelas? Ya. Kembali teman-teman, saya memastikan bahwa inilah pertanyaan saya ya. Kalau saya tanya 7, Anda harusnya jawab 7 juga kan? Benar nggak? Ya. Sekarang kalian koreksi deh laporan kalian.
Apakah saya tanya 7, Anda jawab 7 gitu ya. Oke. Oke, pertanyaan saya pertama adalah apa? Ya. Analisa isu aktual yang telah Anda tentukan di agenda sebelumnya, ya dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kalau begitu analisa isu aktual dan dikaitkan dengan ASN, kenapa tidak jadi satu saja, Pak Tony? Jadi tetap saja ini yang ini tetap, tapi judulnya ini kamu hilangkan saja. Jadikan dia di A sini ya. Nanti jika teman-teman jika tidak sesuai dengan pertanyaan saya akan riset nanti ya. Silakan teman-teman kembali kumpulkan lagi yang benar ya. Jadi jangan asal mengerjakan. Saya tanya 7 ke Pak Tony, yang jawab Pak Tony jawab cuma sampai D. Saya minta berapa soal? Saya minta jawaban berapa? Ada sampai G. Kenapa Pak Tony cuma jawab sampai D? Di mana letak salahnya ini? Nanti ya kita diskusikan ya. Ya, saya paham ini dikaitkan dulu dengan tugas, setelah muncul tugas baru muncul isu gitu ya. Setelah isu baru teman-teman ini ya. Kemudian dalam struktur isu teman-teman coba perhatikan ya. Struktur isu saya akan tunjukkan ya. Ada yang sudah tahu struktur kalimat isu? Ya. Karena sudah disampaikan di awal bahwa struktur kalimat isu itu adalah apa, statement atau pernyataan negatif. Ya. Ya. Itu sama dengan pernyataan negatif plus lokus plus waktu ya. Jadi kalau tiga kalimat isu ini sudah benar kira-kira atau belum ya? Ya. Kalau kalimat nomor 1 itu kayak gimana kira-kira yang tepat kalimatnya? Kalimat yang tepat untuk terlihat nggak tulisan saya di sana, Fahmi? Terlihat Pak, terlihat ya? Ya. Apa kira-kira dalam konteks seperti itu? Misalnya seperti terlambatnya ya. Ya, Pengiriman tugas. Ya, pengiriman atau pengumpulan nih? Pengumpulan ya. Kalau pengiriman berarti ada dua pihak nih, yang mengirim dan yang menerima ya. Kalau cuma dua pihak saja pengumpulan. Kalau tiga pihak berarti ada dari pihak pihak yang memiliki barang dikirimkan melalui seseorang, ada tiga pihak di situ ya. Saya namanya pengumpulan. Tugas apa ini? Tugas ya. Sama. Misalnya apa? Ya, kelas berapa misalnya gitu ya, spesifik ya. Kelas 4 misalnya ya. Ya. Di misalnya SD Duren Sawit selama bulan atau selama apa nih, selama PJJ ini kurang tajam nih, selama bulan misalnya kemarin bulan Februari ya 2022 lebih tajam seperti itu. Kalau ini lagi penurunan ya. nilai.
Ya, misalnya penurunan nilai siswa kelas berapa? Saya kelas 5. Ya, SD. Ya. Kalau mau tahu, kalau mau fokus ya apa? Kelas 5 nilai siswa materi apa kelas 5 gitu ya, di SD apa ya pada bulan, atau cukup fokus di sini cukup. Tapi kalau mau fokus ya bulan gitu. 3 ya, kurangnya ya literasi siswa ya kelas 5 ya. Ini kan penjelasan sehingga banyak siswa yang apa nih? Yang salah persepsi ya. Apa yang ya salah persepsi ya. Ya. Atau rendahnya pemahaman siswa bisa juga ya. Ya, rendahnya pemahaman siswa terhadap pada tugas apa gitu bisa. Seperti itu bisa ya. Misalnya 4 di rendahnya pemahaman siswa pada siswa kelas ini, siswa pada tugas di kelas ya. Itu teman-teman, kenapa saya sampaikan itu, ini bisa dicatat ya, ini formatnya, konstruksinya sebuah kalimat isu teman-teman. Mau Anda pahami lebih jelas, baca modul Agenda 4 ya. Tadi siapa yang mengatakan belum ada tuh di LMS katanya, benar nggak? Nanti saya share kalau belum ada. Coba cek di LMS ada nggak? Ya. Tuh. Ini yang pertama ya. Sudah di screenshot ya? Sudah, Pak. Ya, sudah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Dasarnya apa teman-teman? Ini kalau teman-teman membaca di modulnya, teman-teman akan dapat ini nih. Ya. Ini coaching agenda itu akan kamu pelajari nanti siang jam pukul 13 ya, Fahmi ya. Fahmi ya. Iya, Ini. Pak. Belum ada Pak di MLS. Kenapa? Belum ada. Belum ada ya, oke nanti saya sharekan ya. Nah, ini teman-teman seperti inilah konstruksi kalimat isu. Ya. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan siapa tadi tuh? Pertanyaan tahapan tuh berapa banyak ya? Tidak ada di dalam apa namanya kita ya, di dalam indikator penilaian yang mengatakan seperti itu. Jadi kita itu bebas, tidak ada yang ini ya. Tetapi yang pasti begini teman-teman, ini menjadi indikator penilaian ya. Jadi gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan. Jadi kalau memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu berarti 4 ya. 4 kegiatan minimal ya. Tapi tidak dijelaskan berapa tahap. Tetapi saya kira tahap itu minimal 3 ya. Saya kira 3 itu adalah apa namanya sebuah apa keharusan. Kalau cuma 2 enggak, saya kira berakhlaknya tidak akan terakomodir ya. Kalau di sini hanya lebih dari 3 kegiatan ya, tidak bercerita tentang tahap. Tadi siapa yang bertanya? Hana ya? Saya, Pak. Ya. Hana nanyakan apa kegiatan apa tahap? Tahapan, Pak. Tahapan ya. Yang dijelaskan di sini dalam indikator penilaiannya hanya kegiatan pemecahan isunya minimal 4. Ya. Kalau kamu ingin mendapatkan nilai di level 4. Di level 4 itu nilainya 85 sampai 100. Nah,
berdasarkan peraturan yang terbaru. Kalau dulu awal-awalnya itu 81 nilainya, 81 sampai 100. Sekarang 85 sampai 100. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya kedua dari siapa, Di? Dari saya, Pak. Fahmi ya. Jadi memang kalau ditanya apakah 7 berahlak itu ada dalam satu kegiatan, itu wajib ada, Fahmi. Dalam satu kegiatan ya. Kalau kamu punya 4 kegiatan berarti 4 kali 7 berarti minimal 28 nilai itu ada. Tapi mungkin saja dalam setiap tahap ya, dalam setiap tahap mungkin saja muncul berulang-ulang, misalnya loyal atau kolaboratif itu ada di tahap 1, misalnya kegiatan 1 ini ya. Ini tahapan rencana, ini tahapan ya. Tahapan rencana kegiatan. Jadi kegiatan yang kalian 4 kegiatan, minimal 4 kegiatan yang kalian buat itu, ya 4 kegiatan itu, ya. Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan tergambar dan keterkaitan antar tahapan. Nah, tergambar jelas. Berarti kalau kamu punya 4 kegiatan, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terlihat enggak di sana? Berarti kegiatan ya 1.1. Ya, ini tahapan ya. 1.2, 1.3 ya. Berarti harus di sini itu harus bercerita tentang berakhlaknya lengkap. Bisa saja di sini ya, kalau kamu misalnya pertama itu adalah menyusun rencana kegiatan atau ya menyusun rencana kegiatan. Mungkin kegiatan pertama kamu adalah menghadap atasan, ya menghadap mentor. Menghadap mentor nih apa value yang muncul kira-kira teman-teman di sini, ya? Akuntabel. Ya? Akuntabel. Akuntabel nanti dulu. Akuntabel itu bicara tentang akhir dari sebuah kegiatan. Oh, berarti ini Pak ya, berorientasi pelayanan ya Pak? Apa? Enggak, belum. Oh, belum. Ini kan masih menghadap mentor nih. Kamu belum menghasilkan sesuatu. Ketika kamu nanti hasilnya ini kamu sudah harmonis, Pak. Berarti itulah akuntabilitasnya. Harmonis. Ya? Harmonis. Iya, pasti itu harmonis. Cari indikator kata kuncinya harmonis. Ini apa lagi? Kolaboratif kan. Ya. Pasti 2 ini mutlak ada. Pahami? Nggak boleh 2 ini nggak ada. Berarti sudah ada. Kalau kita bicara berakhlaknya, ya. Kita bicara ya. Ya. Kalau sudah ada harmonis berarti sudah 1 terpenuhi ya. Kolaboratif sudah ya. Tahap keduanya setelah kita sudah dengan batasan, kemudian kita mendesain, menyusun ya, mendesain ya. Saya mengingatkan kalau tahap kegiatan 1, 2, 3 ini dimulai dengan framework-nya ya. Ya, penyusunan penyusunan, pengumpulan apalagi ya. Nah, kemudian yang di tahapnya itu dan framework-nya ya. Misalnya ini menyusun. Kalau kita menyusun desain setelah disepakati dengan mentor apa ya? Adaptif. Di situ bicara inovasi kan? Iya. Kalau inovasi masuk dalam adaptif. Nah, kan berarti sudah adaptif. Ya. Bisa juga di sini di kegiatan 1 ini apa? Sudah harmonis, kolaboratif. Jangan-jangan loyal juga ada di sini. Berarti loyal juga ada. Nah, sudah ada nih. Nah, 3 di sini. Ini sudah 3 di sini nih. Ya. Kemudian apa tadi? Adaptif ya. Kemudian apa nih? Kompeten. Benar nggak? Iya, kompeten, Pak. Ya, pasti kalau kamu menyusun itu pasti kompetensimu harus ditingkatkan. Ya, berarti itu. Ya. Kemudian melaporkan kembali hasil desain kepada atasan dan memaparkannya, seperti itu. Berarti itu bisa masuk akuntabilitas karena akhir dari setiap kita melaksanakan sebuah kegiatan, akuntabilitas itu wajib kita sampaikan pertanggungjawaban kepada orang lain. Nah,
Berarti termasuk juga berorientasi pelayanan. Berarti akuntabilitas dan berakhlaknya, berorientasi pelayanan ada di belakang. Tok, tok. Bisa jadi kalau kita bertemu dengan pimpinan lagi, berarti kolaboratif. Kolaboratif 2 kali muncul. Jadi, nah, berarti nilainya berapa? 8 nilai di situ. Itu ya paham ya. Baik, Pak. Tetapi memang dalam aturan ini, dalam indikator penilaian ketiga ini berakhlak itu setiap kegiatan itu ada, pahami. Nah, kolaboratif, harmonis juga bisa muncul lagi, benar. Harmonis, berarti harmonisnya 2. Nah, berarti total 9. Kalau kamu lebih dari 3, pahami agak susah, agak terlalu mengada-ngada ceritanya. Tapi kamu pikirkan saja setiap kamu ini bertemu pimpinan, kemudian setelah di ACC, kalian desain, kemudian kalian sampaikan lagi, itu bentuk akuntabilitas. Ya, akuntabel ya. Jadi itu menjawab pertanyaan Pahmi. Pahmi paham? Insya Allah paham, Pak. Siap. Ya. Pertanyaan Pak Mukromin. Pertanyaan Pak Mukromin, ya. Apakah kita boleh melaksanakan tugas selain pembelajaran? Karena Pak Mukromin adalah guru agama Islam. Ya, guru agama Islam. Saya kira tidak. Gini Pak Mukromin, selama itu ada masuk dalam uraian tugasmu, ya. Mungkin hanya bukan pembelajaran, ya. Mungkin yang lain kamu menjadi misalnya pendamping untuk guru adiwiyata gitu ya, atau apa yang lain, misalnya pramuka atau apa dan sebagainya. Bisa saja selama itu kamu mendapatkan tugas dari pimpinan tugasmu seperti itu. Kan munculnya masalah itu kan masalah dari uraian tugas. Tetapi memang yang kita harapkan adalah tugas utamamu dulu. Tugas utama kan paling utama adalah mengajar. Jika di situ tidak ada masalah, berarti kamu bisa mengambil kasus yang lain. Jadi nanti penguji juga akan bertanya, memancing kamu. Emangnya tugas utamamu ya, yang ranking 1 tugasmu utamamu itu tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, berarti kamu boleh mengambil hal-hal lain yang disepakati dengan atasan, dengan mentor. Itu ya Pak Mami ya. Jadi mulainya isu itu mulai dari tusi, dari tugasmu ya, seperti tadi dari Permendikbud 15 tahun 2018 yang disampaikan Pak Fatoni tadi. Mana tugas guru agama Islam? Artinya sesuai, kalau saya bicara sesuai SKP-mu. Jadi teman-teman hari ini adalah ketika kalian membuat analisa isu, semua itu berdasarkan SKP-mu. Ya. Mana yang jangan sampai melakukan hal yang tidak di luar SKP, karena itu bukan uraian tugas kalian. Itu saja Pak Mukromin. Apakah menjawab? Masuk Pak, terima kasih. Ya. Bahwa pernah saya punya pengalaman banyak, ada guru-guru dia karena tidak ada lagi tantangan mengajar dan semuanya sesuai di atas KKM. Nah, jadi dia fokus ke adiwiyata, pramuka. Dia fokus ada untuk menjadi mempersiapkan untuk menjadi kan kita di sekolah itu ada namanya Olimpiade Sains OSN, ada O2SN, ada FLSN. Jadi tugasnya adalah mempersiapkan tim untuk misalnya festival lomba dan seni siswa. Dia fokus ke sana, teman-teman ya. Karena tadi kan kalian teman-teman kan fokus ke prestasi, kan katanya setiap sekolah itu beda-beda tunjangannya gitu ya, sesuai dengan UKG ya. Apa tadi? Prestasi sekolah, ada yang sekolah yang suka tawuran, pasti guru-gurunya akan mendapatkan tunjangan lebih rendah dibandingkan sekolah yang tidak pernah tawuran kan? Benar tidak? UKG itu apa? Kompetensi guru. Uji kompetensi guru. Kemudian prestasi sekolah ya. Kalau sekolahmu nggak pernah juara O2SN, OSN atau FLSN ya sama juga teman-teman. Jadi itu yang jadi pertimbangan sekolah. Sekolah Pahmi pernah nggak dapat lomba tingkat apa? Biasanya tingkat apa ya? Tingkat apa? Kebetulan Pak, sekolah saya sekolah adiwiyata nasional Pak. Nah itu pasti itu prestasi. Nah sekarang ada nggak di temanmu yang sekolahnya tidak mendapatkan adiwiyata ya, berusaha di situ, kemudian lomba Olimpiade Sains misalnya. Kalau lomba Olimpiade Sains kan ada tuh tingkat SD SMP kan, lomba ada yang guru olahraga di sini, coba O2SN-nya, ada yang guru seni, yuk coba lihat ada pertandingan pantomim, ada pertandingan menari, menyanyi, itu kan semua teman-teman ya.
Ya, itu harus terus ditingkatkan terus. Tidak semua muridmu itu nanti semuanya jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa, jadi akuntan ya. Insinyur Lis Hartono apa? Siapa yang tahu siapa Insinyur Lis Hartono? Oke. Kamu tahu Insinyur Lis Hartono jadi apa dia? Belum Pak, belum pernah dengar Pak. Kamu nggak pernah tahu Insinyur Lis Hartono? Itu kuliahnya teknik elektro sama seperti saya. Kalian tahu jadi apa? Ayo Jenny. Oh, jadi stand up Pak. Hah? Siapa? Stand up komedian. Siapa Kalau Jenny? Tontong. Tontong Pak. Iya, itu hanya betah 3 tahun 4 tahun jadi pegawai pabrik, jadi engineer. Selebihnya dia hidup justru jadi pelawak. Ya. Jangan kamu pikiran muridmu semua itu semua jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa, jadi akuntan, jadi ini, jadi apa. Karena itu teman-teman kembangkan 3 itu yang lomba yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan tuh Olimpiade Sains, Olimpiade Siswa Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional itu karena orang bisa hidup dari situ. Saya tahu ada teman saya pegawai BNI ya. Tapi dia lebih sukses dan lebih terkenal dari pegawai Bank BNI dari apa? Dari MC. Satu malam dia bisa 2 kali nge-MC, 1 kali nge-MC 3 juta. 2 juta dia nge-MC. Ya. Pegawai BNI. Dia orang terkenal di kota saya, dia terkenal bukan sebagai pegawai Bank BNI, dia sebagai MC yang sangat terkenal. Kalau ada acara-acara dari luar, acara-acara putri wisata, putri apa, dia jadi MC-nya provinsi, Bapak Ibu. Pegawai BNI itu, ya. Dia punya sarjana, punya titel akuntan, sarjana ekonomi akuntan, tapi hidupnya lebih sukses lebih sukses dan terkenal dan mendapatkan banyak dan sejahteranya lewat apa? Lewat MC. Dia nge-MC bisa dapat 1 bulan bisa lebih dari 30 juta dia nge-MC 1 bulan. Gajinya nggak sampai segitu. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa anak harus matematikanya tinggi ya. Ya. Karena mungkin jalan hidupnya di situ, bukan di situ ya. Sama, Anda tahu Rowan Atkinson? Siapa Rowan Atkinson? Mr. Bean. Iya, coba kamu cari tahu dia itu. S1-nya elektro, S2-nya elektro, tiba-tiba jadi pelawak. Itulah jalan hidup manusia, ya itu pahami ya? Pahami ini, saya lihat modelnya bisa jadi suatu saat bisa jadi stand up komedi ini. Bisa. Itulah teman-teman. Jadi kalian ini para guru ya. Kalian harus tahu apa namanya? Roger Sperry itu tahun 84 menemukan teori belahan otak ya. Bahwa manusia itu dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu 2 belahan otak, ada otak kanan, otak kiri. Dan otak kiri itu dikatakan otak akademis, orang yang suka bermain dan angka dengan analisa. Itu dikatakan otak akademis, tapi ada juga dikatakan otak kanan. Otak kanan itu suka dengan warna, dengan nada, dengan gerak, nah gitu ya. Ya. Dan itu ada itu adalah dikatakan orang otak itu namanya orang otak kreatif ya. Dan dua orang belahan otak ini semuanya bisa sukses hidupnya Bapak Ibu ya. Ya. Dan justru yang banyak sukses itu orang-orang yang otak kanan gitu ya. Kemampuan negosiasi, kemampuan orang-orang yang suka berorganisasi itu adalah biasanya orang-orang tipe otak-otak kanan ya. Coba, jadi kalau kalian melihat ya orang-orang yang ada di gedung MPR, DPR itu adalah bagian dari orang otak kanan, orang yang suka bersosialisasi teman-teman, ya, gitu. Nah kita yang biasanya orang otak kiri, termasuk saya ini ya nggak begitu suka seperti itu, lebih suka diam, belajar, begitu ya. Tapi itulah karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
Nah, jangan pernah memaksakan di kelasmu kalau kamu tahu. Nah, bagaimana tahu otak kanan otak kiri? Ya. Gimana tahu caranya? Roger Sperry itu memberitahu bagaimana tahu membedakan anak otak kiri otak kanan. Ya. Kemudian kamu di kelas jangan paksakan anak yang otak kanan tuh nilainya 100. Ya, harus benar semua. Jangan begitu teman-teman. Dia akan sukses bukan dengan angka, dia akan sukses mungkin dengan suaranya, dia akan sukses dengan pantominnya. Ya. Dia akan sukses dengan gerakannya. Dia suka olahraga gitu ya. Dan mungkin dia akan lebih terkenal daripada kita gitu ya. Nah, itu jangan pernah menghakimi anak-anak ya. Nah, tugas guru adalah seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, itu secara struktur isu ya Pak Tony ya. Saya sampaikan ke teman-teman juga lain. Yang bagi yang belum silakan nanti yang tidak sesuai saya. Yang pasti karena pertanyaan ini sampai G, harus jawabannya juga ada di sampai G. Kalau tidak sampai G berarti Anda salah semua. Saya akan riset semua ya. Oke. Saya sih sebenarnya berharap ya boleh, ini berarti ada tiga isu yang diangkat ya, 3 isu diangkat. Nah, jawaban nomor 1, beberapa siswa sering terlambat mengirimkan tugas selama pembelajaran daring. Jawaban Pak Tony yang pertama ini bagus ya. Jadi ketika ini isu ini muncul, jangan pernah salahkan, bukan siswa menjadi targetnya ya. Ini adalah ditujukan ya, keterkaitannya ditujukan untuk gurunya. Jangan bukan untuk siswa ya. Saya sudah pernah sampaikan ke kalian semua ya. Keluarga kami itu keluarga pendidik, kakek saya itu sampai namanya dibuatkan jalan di Kalimantan sana karena ya, kabupaten tempat kami berasal itu merasa kalau kami pintar di sana itu karena sumbangsi keluarga atau kakek saya ya. Jadi kakek saya itu selalu berprinsip seperti ini, tidak ada murid yang bodoh, yang ada itu gurunya yang tidak bisa memenuhi mengerti memahami siswanya ya. Itu makanya kalau kakek saya itu ya, konon cerita orang-orang, saya tidak bertemu dengan kakek saya ya, kakek saya sudah meninggal lebih dulu ya. Jadi kalau dia ke sekolah, dia menanyakan muridnya yang tidak bisa kalistung di kelas yang seharusnya, Bapak Ibu, yang dia marahin adalah gurunya ya. Dia marahin sejadi-jadinya. Guru itu kadang-kadang bisa menangis di depan orang banyak ya. Jadi itu. Nah, jadi kemudian saya sampaikan di sini. Udah bagus nih jawabannya ini ya. Tapi guru terkadang lupa mengingatkan dan kurang. Berarti apa ini? Guru. Nah, lihat kita kan kemarin ada 14 apa? Unsur dari manajemen ASN kan? Ya, kemudian kita kerucutkan menjadi 4 unsur ya, 4 lingkup ya. Nah, silakan teman-teman, apakah guru misalnya, jadi di sini apa? Misalnya ini guru terkadang lupa, boleh ini merupakan, nah misalnya ini Pelayanan publik. Artinya bisa juga, artinya guru ya, artinya guru ya belum menjalankan tugasnya dan fungsi ASN tugas dan fungsi ASN ya itu. Ya, dan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab ya. Balik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di bold, nanti yang bertanggung jawab ini di bold. Nah, ya. Seperti itu. Ya. Ini sudah benar. Ini hanya tinggal penambahan lagi ya, Pak Tony ya. Nah, kemudian ini Smart ASN bukan untuk mengatasinya, tetap saja. Berarti dibicara Smart ASN apa nih? Guru ya. Artinya guru ya tidak kembali masa dikaitkan dengan ASN, guru tidak apa nih, karena ini negatif, berarti ini negatif juga kan, sebelah kiri negatif, kanan negatif. Guru tidak apa melakukan evaluasi secara berkelanjutan
atau bertahap. Ini apa namanya teman-teman di dalam Smart ASN? Ini apa namanya? Entrepreneur. Ini kan teman-teman. Nah, ini di bold ini ya. Ini bukan solusi apa Tony? Apa yang negatif di sini? Apa yang negatif di sini pasti disebabkan dikaitkan karena negatifnya juga di sini. Ini muncul karena ada masalah di gurunya, terkait manajemen ASN, terkait dengan Smart ASN. Ini ada 9 kan? Ini ada 14 kemarin ya. Kemudian kita kerucutkan menjadi 4 kelompok kan. Tusi, hak dan kewajiban, kemudian kode etik dan sistem merit yang pengelolaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dibagi 4 kelompok oleh kita kan, daripada 14 yang terlalu besar, atau kalian teman-teman juga bicara langsung misalnya unsur manajemen ASN yang ke huruf F, huruf G, misalnya disiplin, misalnya. Guru tidak disiplin boleh juga, silakan. Kalian mau mengejar yang 14-nya, boleh, atau kalian mengajarkan dalam kelompoknya 4 tadi, ya. Jadi ini negatif semua nih. Karena ini negatif, berarti ada masalah negatif di gurunya. Ini gurunya yang disasar, bukan solusinya ya, Pak Tony ya. Perbaiki lagi di sini nanti, ya. Jadi di isu, perbaiki struktur kalimatnya, Kenapa saya teman-teman menyuruh kalian seperti ini? Ini adalah indikator penilaian pertama. Ini di dalam seminar rancangan ya. Rancangan ini adalah indikator penilaian ke-1. Bobotnya 5%. Ya. Oke, kenapa saya minta ini? Teman-teman ya. Kalau tidak percaya, ini saya tunjukin. Kalau nggak salah tadi sudah saya tunjukin tuh. Nih. Isu yang diangkat aktual, ya, dianalisis dengan baik, disertai bukti, fakta. Nah, jadi semua hari ini teman-teman yang kalian kerjakan hari ini itu nilainya adalah bobotnya 5%. Dan dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 apa? Manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, ini saya mau kalian ada di sini nilainya 85 sampai 100. Kalau ini nilai 70 sampai 84. Ya. Ya. Ini indikatornya. Berdasarkan ini nih, ini peraturannya. Ini bobotnya nih. Ini seminar pertama ini. Totalnya 20% nih. 5, 8, 13, 18, 20. 20% bobotnya. Seminar pertama ya. Sudah paham? Jadi yang kalian kerjakan itu bukan abal-abal. Dasarnya adalah ini. Pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS tahun 2022. Berarti yang terbaru ini teman-teman ya. Jadi tolong perhatikan apa yang saya sampaikan. Ya. Oke. Itu berlaku juga di bawahnya ya, Pak Tony ya. Ya, Pak. Nah, saya dengan data dan fakta ini udah bagus. Saya pastikan kalau ini ada di bab 1 ini bagus nilaimu. Cuma ininya yang belum sempurna ya. Ya. Ini mencari referensi, berarti apa nih bicara Smart ASN nih? Guru penilaian saat melakukan tatap muka kurang, bisa profesionalitasnya. Jadi guru belum memiliki sumber metode yang ini harusnya guru belum, benar tidak? Ya, belum memiliki atau guru memiliki keterbatasan dalam sumber informasi belajar. Ini artinya sang guru kurang profesional atau wawasan globalnya kurang. Ada dua substansi.
dari 9 itu ya. Kamu bilang apa nih, literasi digital? Oke, kalau kamu mau kaitan dengan literasi digital bisa juga ya. Langsung saja negatif pernyataan di sini, guru belum, guru terbatas gitu ya. Baik, Pak. Berarti isu manajemen sama semuanya negatif ya Pak ya? Iya. Ini kan berarti guru belum memiliki apa namanya, ini kan bicara Google Classroom kan. Guru memiliki keterbatasan atau guru belum mempraktekkan penggunaan kelas virtual. Nah, gitu kan? Belum mempraktekkan atau belum maksimal dalam mempraktekkan. Sekarang sudah ada Google Classroom tapi belum maksimal, hanya penggunaannya tetap muka saja. Video, mungkin video pembelajaran mengambil film-film, mengambil apa gitu ya. Harusnya video apa, film-film itu bisa dibuat sebagai suplemen pembelajaran. Ini bagus datamu di sini. Nah, ini kan harusnya ada di hanya ini baru di B ini ya. Kenapa ini sudah ada di C begitu ya? Ini harusnya B. Itu ya. Coba lihat, benar nggak B di situ? Coba lihat. Iya, Pak. Iya, kan B. Iya, B. Itu kan. Sekarang C. Ya. Ya, pada prinsipnya sebenarnya saya berharap ada banyak kegiatan. Ini kan ini kalau kegiatan itu nanti teman-teman di prakteknya adalah nanti dia ketika membuat rancangan dimulai dari pembuatan. Ya, ini namanya kegiatannya ya. Kegiatannya. Nah, tahapnya adalah dimulai dari ya, kalau ini nanti ya. Jadi ini berubah jadi penyusunan, pelaksanaan, pelaksanaan ya gitu ya. Ya, boleh seperti ini. Berarti kegiatanmu berapa nih? 1, 2, 3. Ini sama nih. Sama ya. Berarti ini 1 dulu, ini 1 kegiatan 1. Harusnya di sini dulu nih 1 apa, baru ini berarti akuntabel gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Saya kalau kamu mau tajam lagi ya 1.1 pakai akuntabel, 1.2 apa gitu kan. Kalau saya Bapak Ibu 1.3 itu sudah lumayan menurut saya ya. Nah, kemudian ini membuat media pembelajaran 2, pembuatan apa? Sorry. Ya. Nomor 2, pembuatan media pembelajaran dimulai dari grafiknya ya, imbuhannya gitu ya. Oke. Pada prinsipnya ini saya berharapnya kalau memang bisa tajam lagi ya di tahapan saya seperti ini nih. Itu bagus ya. Kegiatan 1.1. Kalau lebih dari 3 lembar nggak masalah. Misalnya pembuatan penyusunan. Apa nih? RPP. Oke, kemudian 1.1 apa? Ya. Kemudian 1.2 apa? 1.3 apa? Mungkin di sini nggak tahu nanti kegiatannya apa ya. Misalnya di sini misalnya ini di sini harmonis dan apa? Harmonis dan loyal dan apa di sini kolaboratif. Nah, sini misalnya tadi apa tuh teman? Adaptif. Karena kata kuncinya inovatif kan. Kemudian apa lagi? Kompeten. Nah, kemudian sini sini kemudian akuntabel. Nah, berarti berakhlaknya lengkap semua seperti itu. Nah, saya harapkan seperti ini. Ya. Tapi kalaupun teman-teman bisa menjelaskan itu juga bisa saya terima ya.
paling tidak teman-teman tahu di sini kegiatan 2-nya apa lagi di sini. Misalnya membuat pembuatan berarti ya, bukan membuat ya, pembuatan media. Nah, kemudian 2.1-nya apa? Apa menyusun ya, mencari literatur kan seperti itu ya. Berarti kalau mencari literatur bisa apa di sini ya, kompeten apa atau apa. Jadi ingat teman-teman, ini prefiknya pe dan prefiknya me itu ya. Bapak maaf, itu boleh dibikin kayak table gitu. Ya Bu Hana? Boleh di format kayak table nggak Pak kalau kayak gitu? Boleh saya format tabel ya. Kurang jelas harus orang mana? Boleh dibikin format table Pak kalau seperti itu. Boleh. Silakan. Boleh. Kemudian apakah penyusunan, misalnya kita penyusunan RPP Pak 1.1 itu kita jelasin keterkaitannya, apa hanya disebutkan nilai-nilainya saja Pak? Kalau kamu mencari, paling tidak kamu harus memikirkan apa tahapannya, kemudian cari saja nilainya situ ya. Berarti hanya ditulis nilainya saja ya Pak, nggak Ya, ditulis penjelasan nilainya. Nilainya saja ya, tidak usah saya akan dan sebagainya, saya akan, tidak usah. Ya. Terima kasih Pak. Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya menguji ya kayak gini-gini, saya tanya nomor 1 tahap 1 apa kira-kira yang muncul nilainya teman-teman, apa kata kuncinya di situ ya teman-teman ya. 3 itu maksimal loh menurut saya. Jadi kalau ada sampai 200 tuh saya bingung. Berarti di sini kalau 200 itu berarti gini teman-teman. Tapi nggak tahu bisa penguji kayak gitu. Itu kalau 1.4 berarti dia harus minimal tempat 7. Berarti ini juga akan 7 gitu ya. Tahu deh kalau ya. Ini 7 kali 4 28 di sini. Oh ya, mungkin saja sampai di sini ada bisa 120 gitu kan, masuk akal. Ya, teman-teman ya. Tapi saya yang paling masuk akal saya 3 lah. Itu 3 itu sudah lebih dari ini adalah mengada-ngada ya menurut saya. Nggak tahu kalau kalian. Kalian waktu agenda 2 siapa ngajar? Pak Budi. Pak Budi Sukmajadi. Berapa banyak nilai yang harus muncul? Disampaikan Hana. Ini nilainya sih tidak ditentukan, Pak. Nilainya nggak ditentukan Pak, yang di dalam pelaksanaan itu 7-7-nya ada Pak. Iya, per kegiatan kan, bukan per tahap kan? Jadi kemarin Bapak Budi bilangnya gini Pak, jadi di dalam kegiatan itu paling nggak 1 keluar di antara 7 nilai itu. Jadi mungkin di dalam 1 tahapan itu ada yang 2, ada yang 1 juga boleh seperti itu Pak. Ya, Jadi sepakat. Ya artinya kan ketika bicara 1 kegiatan kan 7-7-nya minimal ada kan? iya, betul Pak. Ya, saya sepakat itu kalau itu sudah jadi ketentuan Fahmi ya. Iya. Hana ya. Nah, tapi caranya tadi itu dalam setiap tahapan ya jangan 7-7-nya juga dalam 1 tahapan, memaksakan diri namanya. Cari saja yang mana kira-kira. Kalau kita menghadap pimpinan kok seperti apa sih? Nanti kolaborasi, harmoni, loyal itu mutlak 3 itu jangan tambah lagi. Selebih dari itu mengada-ngada ya. Tapi Pak, waktu kemarin Jawabannya Pak Tony sudah selesai ya ini ya. Waduh Pak Tony, kamu jawab pertanyaan saya banyak, kamu jawab cuma cepat ini. Berarti sampai di sini. Nah kemudian ini. Oke, berarti C dan D itu jadi 1 maksud Pak Tony ya. Oke, tapi ini mana nih? Pak kalau digabung begitu bagaimana ya Pak? Saya juga digabung soalnya. Boleh, enggak masalah. Berarti Karena C dan D kemarin kan gitu terbatas lembaran ya Pak ya, 3 lembar ya. doang, jadi saya agak bingung. Oke. Jadi saya Kalau gabungin yang begitu terakhir. Kalau kamu gitu gabung aja, berarti EFG gitu ya. Berarti sampaikan di sini adalah penggabungan EFG. Coba, emang di sini ada enggak? DEFG. Oke, berarti ini adalah stakeholder. Mana stakeholdernya? Siapa yang terlibat di sini? Ketika kamu mau apa? Judulnya apa nih kira-kira nanti nih, Pak Tony? RPP nanti kepala sekolah. teman sejawat sama teman Iya, sejawat. sekarang mana di sini saya nggak lihat nih. Kamu nanti harus buat dalam bentuk tabel, ya. Apa nih? Di sini apa judulnya kira-kira nanti nih? Peningkatan hasil belajar melalui apa nih?
siswa kelas berapa di SD ya, kelas siswa, hasil belajar siswa, materinya apa, kelas apa, melalui apa. Itu ya. Nah, ketika kamu ingin melalui apa ini, berarti kamu harus tahu bagaimana, siapa yang terlibat di sini. Jelaskan. Ini stakeholdernya siapa? Stakeholdernya. Kemudian apa perannya di sini? Satu, misalnya di sini harusnya ada nomor. Satu, misalnya ini Capsek. Sekolah. Apa perannya? Memberikan motivasi, mengingatkan dan sebagainya. Kemudian guru Memberikan atau persetujuan. Hah? Memberikan persetujuan. Iya, kemudian ini orang tua siswa. Ya, agar orang tua siswa melaporkan saya sudah mengawasi atau pelajaran yang diulang di sekolah, pelajaran sekolah itu yang diulang lagi di rumah ya. Nah, orang tua berarti orang tua mengirim ini, Bu, saya memfoto anak saya mengulang pembelajarannya. Tidak ada anak yang bisa yang pintar kalau nggak ngulang lagi di rumah, Bapak Ibu. Pasti kalau cuma dapatnya di sekolah nggak diulang di rumah, nggak bakal pintar anak. Ya, harus diulang. Nah, peran orang tua adalah mengawasi. Dia melapor ke orang tua, ini Bu, anak-anak saya sedang mengerjakan 1 jam hari ini. 1 jam saja dia membaca, selesai. Habis dia mau main game, mau main apa yang lain. Ini yang saya maksudkan peta stakeholder ya, atau penjelasan stakeholder. Ini apa perannya? Ini yang saya maksudkan ya, Pak Tony ya, teman-teman yang lain. Oke. Kemudian belum ini coba mana? Sekarang kegiatannya apa tadi itu? Ya. Bentar. Ya. Sekarang gagasannya itu adalah gagasan kreatifnya adalah apa? Peningkatan hasil belajar. Contohnya kalau ini kalau judulnya itu adalah di sana adalah apa? Ya, penurunan nilai berarti peningkatan nilai atau hasil belajar ya. Belajar. Mapel agama Islam. Misalnya subbahasan apa? Apa bahasanya ya? Di kelas berapa? Melalui apa? Ini kan gagasan kreatifnya nih. Ya. Kemudian kegiatan ini ya mendukung ini misi Pemprov DKI apa? Ya. Ini mendukung apa? Ini mendukung visi Pemprov DKI apa, dan misi nomor berapa, apa isinya, ya. Apa isinya di situ? Nah, jelaskan. Kemudian juga ini mendukung misi apa? Ya, misi instansi dan misi nomor berapa, apa isinya, ya. Kemudian sama juga nanti ini mendukung ya budaya organisasi, Budaya ada kerja. nggak di sana? Budaya kerja ya. Dukung budaya kerja Pemprov DKI ya, yang mana ya? Di Pergub ya. Berintegritas kolaboratif. Ya kan yang mana yang mana gitu ya. Kan kita punya namanya berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, berkeadilan. Ya itu. Dari itu mana yang menjadi terkait dengan gagasan kreatif kita tadi ya. Gagasan jadi
kreatif ini mendukung visi PPLG apa sama ini ya. Nah, ini maksudnya ini apa tadi? Ini huruf apa nih? G ya? F. G. G. Ini H berarti ya? Yang Benar nggak? yang PC itu F, Pak. Visi misi F. Nilai-nilai budaya G. Oh, ini F. G terakhir kan? Ya, Nggak ada lagi H kan? nggak ada. Itu. Yang bawah nggak kelihatan. Yang bawah nggak kelihatan, Pak. Nih. Tulisan yang bawahnya. Iya. Bentar. BK itu lihat di Pergub 54 tahun 2020 itu. Nah, mana yang kalian apa terkait semua ini? Kalau terkait kan jelaskan juga teman-teman, bukan hanya mendukung ini apa nih? Berintegritas. Kemudian apa? Kolaboratif. Dan akuntabel. Inovatif, berkeadilan. Ya. Inovatif dan berkeadilan. Hah? Inovatif dan Dan berkeadilan. berkeadilan. Ya, nanti yang teman-teman ada yang sudah menjawab, saya yakin ada jawaban yang bagus. Nanti yang bagus tidak akan saya riset ya. Saya habis ini saya akan cek. Ya. Itu kan? Ya. Jadi jawaban kita saya minta G, Anda harus jawab sampai G. Kalau ada gabung Anda ini seperti ini D dan E, sudah jawab. Buat aja D. Ini adalah buat aja sini dibuat tanda kurung seperti ini kayak gini nih. Ya. Ya, buat ini D dan E gitu, udah kasih tahu saya sebagai penilainya gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan, sudah di screenshot belum? Ya, kalau tidak ada itu ya teman-teman, itu yang saya mau. Ada 7 pertanyaan, ya jawab 7-7-nya ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ya siapa? Jenny. Iya, sebenarnya saya agak berbeda ya, Pak. Kalau saya itu isu prioritasnya aja yang dicantumin. Jadi semua isu ya, Pak. Semua isu. Ya, saya juga isu prioritasnya aja, Pak. Ya. Kalau saya pribadi seperti itu yang saya mau. Dan isu prioritas itu ada di bab 1 kalau nanti kamu dibuat seminar perencangan ya. Nggak masalah. Kalau memang mau 1 silakan, tapi Anda sampaikan dulu setelah hasil APKL ya, kalian nggak usah bilang harus membuat APKL ya, karena APKL ada di tugas keduanya kan. Ya, langsung aja hasil isu prioritasnya adalah ini data dan faktanya. Udah gitu ya boleh. Iya, Ya. saya deskripsinya gitu. Saya sebenarnya seperti itu yang saya mau. Ya. Kalau mau lengkap boleh, itu lebih bagus juga. Tapi yang itu hanya sebagai pembanding saja. Jadi yang paling utama adalah isu prioritas yang harus ada data dan faktanya. Iya Hana ya sama Jenny ya. Iya Pak. Ya masalah. Kalau benar jawaban kalian sampai G tadi ya berarti enggak saya riset, tapi kalau saya riset nanti. Izin Pak, ini saya yang bagian terakhirnya digabung semua Pak jadi satu tabel. Enggak masalah. Soalnya ini apa? Kemarin kan 3 lembar jadi saya padat-padatin. Oke. Saya juga banyak yang salah, Pak. Izin Nah, intinya kalau kalian mau berubah, mau lebih compact dan lebih singkat, boleh saja, tapi harus ada informasi. Ini digabungkan antara jawaban D, E, F, gitu kan? Maksudnya gitu ya, Hana ya? Iya Pak. Oke deh, kalian saya cek. Kalau enggak ya, kalau bagus ya enggak saya riset. Kalau masih tidak sesuai harapan saya dan saya tidak memahami, saya riset. Gitu ya. Baik Pak. Waja ya. Baik siapa? Oke, sekarang Fahmi, silakan. Baik Pak. Izin Sampai saya. pukul berapa Fatoni? 10.15 Pak. Hah? 10.15 Pak. Oh, kita masih ada waktu ya. Baik, saya izin share screen Pak.
Baik, ini adalah ini adalah tugas individu saya pada hari yang pertama pembelajaran. Tugas kedua, Pak, ini jangan tugas 1. Ini tugas kedua. Kalau ini tugas ke-1 nih, Pak. Kami. Kamu yang menjawab tugas kedua ya? Oh, saya tugas keduanya, Pak. Tugas keduanya itu siapa ya? Ini hari apa? Hari Kamis. Sebentar. Kamis. Tugas kedua tuh dikumpul hari apa? Hari Kamis. Kemarin. Rabu. Kemarin, Ya. Pak. Kemarin. Rabu. Enggak apa-apa. Silakan aja Fahmi tampilkan. Oh, yang tugas kedua ya, Pak? Ya. Baik, ini adalah tugas individu yang kedua, yaitu penetapan core isu yang akan diaktualisasikan. Di sini saya membuat diawali dengan tusi guru ya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai guru di lingkungan SDN Jayakusuma 05 terdapat beberapa isu aktual yang dihadapi khususnya oleh penulis sebagai guru pendidikan agama Islam kelas 4, 5, dan 6. Masalah yang didiskusikan dengan teman-teman yang pertama yaitu belum maksimalnya menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan strategi. Kedua, motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran belum optimal. Sekitar yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik belum optimal. Ada peserta didik yang masih belajarnya di bawah KKM. Berdasarkan isu tersebut, saya memilih satu isu utama atau core isu dengan menggunakan metode APKL sehingga didapatkan satu buah isu yaitu hasil belajar peserta didik belum optimal sehingga menjadikan isu tersebut menjadi hasil belajar peserta didik belum optimal pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian setelah core isu tersebut, saya mengidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan Fishbone. Dari beberapa penyebab isu tersebut, maka saya memilih satu gagasan atau satu penyebab utama masalah yang akan mencari solusinya, yaitu dengan menggunakan metode USG. Dari metode USG ini, maka ditemukan bahwasannya media pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik, sehingga saya mengambil solusi dengan judul media pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik sehingga hasil belajar peserta didik belum optimal. Itu yang menjadi solusi utamanya, sehingga keterkaitan core isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN berdasarkan hasil analisa saya disampaikan di atas, maka isu prioritas dipilih adalah media pembelajaran yang digunakan kurang menarik, sehingga tentunya hal ini berkaitan dengan manajemen ASN. Dalam manajemen ASN dijelaskan bahwa sebagai seorang ASN kita memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah pelayanan publik, di mana kita harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik. Berdasarkan pengertian dari digital skill, yaitu kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunatik
serta sistem operasional digital dalam kehidupan sehari-hari, maka solusi alternatif yang saya gunakan adalah isu strateginya adalah media kuisis untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Wijaya Kusuma 05. Dengan begitu, saya menunjukkan beberapa gagasan masalahnya dari judul yang tadi adalah satu, membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran kuisis. Yang ketiga, melakukan evaluasi hasil belajar. Yang keempat, melaporkan penilaian hasil belajar kepada pimpinan. Demikian paparan tugas yang saya buat, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan ke Pak Fahmi terkait paparannya atau pertanyaan terkait apa yang sudah dipaparkan? Ada yang mau ditanyakan ke saya? Izin Pak, saya izin bertanya. Ya. Untuk penggunaan awal penggunaan pada kata gagasan kreatif itu harus pe atau me, Pak? Pada gagasan ya? kreatif. Ya. Pe. Oh ya. Peningkatan atau apa begitu ya? Gagasannya itu dan itu oh ya, gagasan kreatif ya? Iya. Ya. Sorry ya, untuk judul itu kalau untuk nanti di panduan ada, kalau untuk judul itu dimulai dengan pe ya. Di judul nanti teman-teman lihat di surat edaran kepala badan itu di pedoman penulisan ya. Itu ada di kapan menggunakan pe, kapan menggunakan me ya. Jadi pada prinsip di judul ya. Kalau di sini relatif tidak penggunaan media silakan ya, atau tidak ada batasan kalau di sini di gagasan kreatifnya. Tapi nanti di judulnya dimulai dengan kata peningkatan. Jadi nanti berapa peningkatannya? Nah, itu menjadi pertanyaan. Itu ya. Siapa? Putri. Kalian sudah punya pedomannya? Pedoman penulisan? Sudah. Sudah ada? Sudah. Ya, oke. Coba kalian perhatikan di situ ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Memang teman-teman kan namanya itu karena solusi. Solusi itu lebih pada sebuah upaya mau penggunaan ya, pelibatan, kemudian intinya adalah sebuah solusi kan. Jadi dari hasil USG yang tertinggi itu ketika kita ambil apa solusinya ya, penggunaan media Canva, penggunaan media Powtoon atau apa. Jadi itu lebih pada ya dominan sangat menggunakan ya, atau menggunakan bisa juga, tapi tidak ada. Kalau di gagasan kreatif tidak ada, tapi kalau di judul nanti ada kata dimulai dari kata po gitu ya, Putri ya. Siapa? Kalau tidak ada, yuk kita bisa ditutup ya, Pak Tony. Pak Tony Fahmi, saya dari sini ya. Ya kembali saya menegaskan untuk struktur isu, kalimat isu ya. Ya, berarti kalau ini sudah bagus ya. Nah, sebaiknya ini nanti Pak Fahmi pindahkan ke depan, belum optimalnya apa ya. Kalau ini nih belum maksimalnya penggunaan penyampaian materi pembelajaran ya. Ini kan solusinya di dengan strategi dan metode ini nggak usah, langsung aja belum maksimalnya
penyampaian materi pembelajaran apa ini, kan tentang apa ya, materi pembelajaran agama Islam, kemudian ya itu ya di kelas berapa ini, ya, kelas 4 misalnya. Fokus saja kamu mau kelas 4, kelas 5 atau kelas 6, Fahmi. Nah, itu. Pastikan nanti pada saat kalian nanti aktualisasi di bulan berapa, tanggal berapa? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei seminarnya, Pak. Seminarnya bulan Mei. Berarti sudah siswa baru ya kalau di kelas 6 ya, Fahmi ya. Iya. Pastikan ini sudah harus tajam. Jadi, negatif statementnya atau pernyataan negatifnya, kemudian fokus, lokus di mana, ini di kelas berapa kamu mau lakukan ini. Ya. Jadi di judul itu sudah fokus, lokus, waktunya. Ya. Lalu maksimalnya pembelajaran. Atau kalau memang nanti Anda menghadapi siswa baru, berarti Anda mengambil data dari guru-guru sebelumnya. Ya. Bahwa di data di kelas 6 kan teman-teman kan belum pernah mengajar di kelas 6. Ada yang sudah pernah mengajar di kelas 6 di semester 1-nya. Sempat masuk nggak teman-teman kalian? Kalau sekarang nih Fahmi nanti akan mengajar di kelas 6. Nah, datanya itu kan pasti nggak punya kan, harus mengambil data semester 1 kan. Mengambil data semester 1 dari guru agama yang sebelumnya. Fahmi ada mengajar agama Islam nggak di semester 1 di kelas 6? Iya, mengajar, Pak. Hah? Mengajar. Ada mengajar. Nah, kalau gitu kamu punya datanya di semester 1 ya. Tapi kalau tidak ada, jadi teman-teman kalau kalian mengambil data kelas 4 semester 1, kalau kalian belum pernah mengajar di kelas 4 semester 1, kalian harus minta data dari guru ini ya. Rendahnya hasil belajar ya. Kemudian nanti ditanya penguji, kamu kan belum mengajar di sana. Iya, Bu, saya mengambil dari data guru sebelumnya ya. Karena kita kan semua menghadapi guru siswa yang baru yang kita tidak punya data historical sebelumnya begitu ya. Nah, jadi tolong perhatikan itu. Nah, sama juga di sini. Nah, ini belum optimal tuh nanti pindah ke depan ya. Yang ini juga pindah ke depan ya. Ini sudah benar ini. Oke ya, itu ya formatnya, strukturnya ya. Iya, Pak. Nah. Oke. Nah, teman-teman, saya kemarin ada satu penguji memberikan sebuah insight yang bagus untuk saya. Ini bicarakan ini kita pakai skala Likert nih ya. Skala Likert itu penjenjangan mana di aktual ini yang lebih aktual dibandingkan yang lain, berarti 1 sampai 5 gitu ya. 1 sampai 5. Nah, berarti idealnya kita melakukan penjenjangan itu. Kalau kita sudah memberikan angka 5 di sini, berarti tidak boleh lagi ada 5 di sini, tidak boleh ada duplikasi. Kita harus jenjang. Kalau hanya 3, 1 sampai 2, 3, berarti ada hanya 3 sampai 5 poinnya ya. Berarti kalau di sini sudah 5, berarti ini sudah 3, berarti ini 4 di sini. Ya. Tidak boleh ada duplikasi ini. Dan saya sepakat dari zaman ya teman-teman di aktual saja sudah kita harus jenjang ini mana yang lebih aktual ya. Jangan kita membuat akhirnya sama-sama 5 begitu. Jadi kan nanti kalau sama-sama 5 ini di sini sama 4, ini sama-sama 3, akhirnya nilainya sama ya. Jadi saran saya, dan ini ada beberapa penguji yang sepaham, kami yang sepaham gitu ya, bahwa di aktual saja kita sudah harus jenjangkan. Ini kan skala Likert ya, kecuali dia lebih dari 5 ya. Kalau udah lebih dari 5 ada 6, saya sarankan dibagi saja 2 kali ya, yang berarti yang isu yang nomor 1 sampai nomor 4, kemudian yang 5 ya 4, 5, 6 bagi sendiri terpisah begitu ya. Nah, demikian juga ini, kalau ini sudah 5, berarti ini ada 4, berarti di sini apa harus 3 gitu ya. Atau di sini. Nah, kalau ini benar 5, 4, 3 ini benar ya. Tapi kalau ini sudah 5, ini 4 tidak boleh ada duplikasi, harus ada 3-nya di mana? 3-nya di sini. Nah, itu ya, teman-teman ya. Teman-teman harus ya. Anda mau ranking 1-nya 2 orang. Kalau kalian juara nih ceritanya. Kalian dipertanyakan nggak juara kalian kalau ranking 1-nya itu ada
ada 4 orang misalnya. Ini misalnya contohnya ini. Ini yang ranking 1 ini sama ini. 5 ada 2 orang ranking 1. Kan tidak berani kita mengatakan kita juara sesungguhnya, real champion kan, real winner. Kenapa? Ada 2 value di situ. Nah, pastikan teman-teman di aktual saja teman-teman sudah harus bisa meranking mereka. Mana yang lebih aktual? Apakah ini aktual? Ya. Ini sudah yang aktual, yang kurang aktual ada di sini, dan yang sangat kurang aktual ada di sini. Nah, begitu. Ya. Nih. Berarti apa? Berarti ini sangat tinggi, ya. Ini tinggi, ini sedang. Itu kan? Sama juga seperti ini. Ini tinggi, ya. Ini sangat tinggi, ini tinggi, ini harus sedang di sini, 3 di sini. Sama seperti ini. Ini sangat tinggi, ini tinggi, ini harus sedang di sini. Itu ya teman-teman ya. Siap, Pak. Kalau nanti ada beberapa penguji yang seperti ini, ya, dia meminta sejak. Nah, kemudian Fahmi, kamu mengambil kata hasil APK-nya seperti ini, hasil belajar peserta belum optimal pada mata pelajaran agama Islam. Sedangkan di sini kamu ngambil yang ini, kalimatmu sudah sedangkan kamu ini aja ini tidak, kamu kan mengambil dari sini nih historikalnya ya. Kenapa kan tiba-tiba ini lengkap di sini tidak lengkap, kan lucu. Jadi harus kamu hasil belajar siswa belum optimal pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas berapa, misalnya kelas 4 ya. Sub bahasannya apa gitu ya. Nah, gitu. Kalau kamu menggunakan kalimat ini, berarti kalimat ini sudah ada, harus di sini sudah harus lengkap duluan. Berarti di sini hasil belajar peserta didik belum optimal pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sub bahasan ini di kelas berapa. Ini masih belum tajam, ini belum dikatakan isu. Bukan isu. Kenapa? Tidak fokus, lokusnya tidak jelas ya. Nah, itu ya. Jadi kalimat ini harus diperbaiki, semuanya ini diperbaiki kalimatnya. Mana lokusnya, mana apa fokusnya, kapan kegiatan, kapan ya, di tahun berapa, itu lebih tajam lagi teman-teman ya. Nah, itu filosofinya. Dari hasil APKL itu masuk di kepala ikannya ya. Agak lucu nih. Tidak konsisten. Ini kamu pindahkan ke sini, harusnya ini ada di kepala ikan di sini. Ya, hanya kami ambil lagi dari sini nih. Nah, ya. Dari sini, harusnya dari sini ubah ke sini. Harus sama. Ini harus konsisten di sini, harus konsisten ke sini, ya. Itu ya. Nah, kemudian cara kamu mencari penyebab masalahnya, hasil belajar tidak optimal itu karena apa? Tidak optimal itu karena dia tidak mencapai KKM. Kenapa dijelaskan lagi di sini? Hasil belajar tidak optimal itu indikator ukurnya adalah masih banyak di bawah KKM. Nah, mengenai measurement-nya apa yang bisa kamu katakan di situ? Alat ukurnya ya, apa pengukurannya? Bisa aja di sini apa, teman-teman ya? Ya. Measurement ada nggak, layak nggak measurement ada di sini? Berarti misalnya ini guru tidak bisa, guru apa siswa nih? Kalau guru tidak pandai menggunakan IT bisa juga, atau siswa buat 2 berarti tulang ikannya, tulang ikan 1, tulang ikan kecil 1, tulang ikan kecil 2 gitu ya. Ini siswa juga boleh di sini ya. Tinggal nanti kita peringkatkan ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya hasil belajar siswa tidak efektif itu banyak, bisa dilarikan ke manusianya, bisa dilarikan ke teknologinya ya. Measurement itu apa itu? Apa artinya? Fahmi? Measurement, pengukuran.
apa ya itu ya? Kalau ini rasanya tidak bisa menjelaskan, atau mungkin lingkungan, atau ini milieu. Kalau kamu tidak menemukan, jangan boleh dikosongkan saja. Dikosongkan, tetap ada di situ. Misalnya ini adalah milieu. Milieu di sini, lingkungan. Ya. Mungkin lebih tepat ada di sini ya. Nah, karena kamu mau pakai apa? 6M. Kalau 6M munculkan saja semua, tidak masalah. Tapi kalau memang tidak ada isinya, tidak usah, maksudnya tetap aja muncul, tapi tidak usah kalian isi, gitu ya. Ya. Nah, kalau media mana media? Oke, metode ya, berarti masuk metode ya. Berarti hasil USG-nya adalah metodenya ya. Media pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik. Ya, kemudian muncul menjadi, oh ini kamu kaitkan dengan ya. Sebenarnya belum. Ada satu yang tertinggal ini. Kamu mencari gagasan kreatifnya, kamu harus pakai apa setelah ada USG? McNamara. McNamara-nya nggak ada. Kenapa McNamara-nya nggak ada? Kan ini sudah APKL, PISPON, habis PISPON, USG, habis USG ada McNamara. Dari satu isu yang penyebab isu yang utama tadi, kamu harus cari alternatif solusinya apa. Kalau media pembelajaran yang terbatas, kamu mau apa? Identifikasi apa solusinya, media apa yang kamu gunakan. Jangan langsung menunjuk pakai media kuisis ya. Nah, ya. Saya hanya menyarankan begini, ada media, ada metode. Jadi metode media yang kamu gunakan itu bolehlah kamu gunakan untuk evaluasi. Kuisis ini biasanya dipakai untuk evaluasi. Tetapi metode pembelajaranmu dulu. Jadi kan teman-teman, kalau metode pembelajaranmu amburadul, ya biarpun kamu pakai kuisis tidak akan menghasilkan apa-apa, karena kuisis hanya sebagai evaluasi saja kan di akhir. Benar nggak? Evaluasi mau di pretest mau post-test ya pakai kuisis gitu ya. Benar nggak? Tapi kamu metodenya apa? Misalnya ya metodenya saya ini hanya media untuk mengevaluasi loh, Fahmi. Saya sarankan metode. Nah, itu Pak ya karena isunya pandemi, jadi anak-anak itu dalam mengisi soal-soal itu nggak menarik itu Pak. Oke. Ya, itu saya paham, tapi ke depan ini kuisis ini kan bisa dibawa juga di kelas di tatap muka ya nanti ya. Itu kalau jangan pakai isu-isu pandemi lagi, sudah nggak relevan. PJJ jangan lagi, karena tanggal bulan Mei itu kita bicara sudah tidak ada lagi pandemi ya. Kita sudah bicara tatap muka ya. Nah, metode belajarnya yang kamu bisa pakai apa? Dengan apa? Gimana misalnya kamu buat apa nih? Buat pendekatan boleh Pak. Satu pertemuan ya. Apa nih? Satu pertemuan, satu jurus hafalan gitu ya. Apa gitu ya. Ini kan kemudian apa? Apalagi teman-teman kira-kira kemudian apa? Ada banyak metode yang kalian bisa pakai ya. Setiap pagi itu misalnya setiap pagi mereka bisa sebelum mulai pembelajaran mereka menunjukkan apa yang bisa. Mungkin teman-teman pernah membuat ini enggak? TTS, teka-teki silang misalnya. Nah, iya, Pak. Teka-teki silang inilah metode, Fahmi. Kamu buat dulu apa, misalnya bab 1 ini adalah sebahasan ini. Coba kamu buat teka-teki silangnya, atau buat pohon apa di sini kan? Apa atau buat pohon, membuat mind map. Dan apa? Jadi apa? Kemudian apa judulmu nanti apa? Ya. Teka-teki
mind map, apa gabung jadi apa. Ini ada metode belajarnya. Nanti akhirnya memang diakhiri dengan kuisis. Ya benar itu. Tetapi kamu harus tahu bagaimana cara agar mereka bisa menjawab kuisismu. Ya harus kamu metode belajarmu yang kamu perbaiki, gitu ya. Dan saya mau menyampaikan juga banyak penguji yang tidak begitu interest dengan ini. Kebanyakan teman-teman yang pakai kuisis ini banyak diminta diperbaiki lagi oleh penguji. Itu saya mau sampaikan dari sekarang ya teman-teman ya. Ini 600 teman kalian yang sebut tahun kemarin juga rata-rata menggunakan ini. Mereka berpikir media, padahal media ini ya hanya membantu saja, tapi metode belajarnya yang diganti. Ya. Coba Fahmi membuat nanti pelajaran misalnya sebahasan satu gitu ya. Itu adalah dibuat dalam bentuk teka-teki silang. Ya teman-teman silakan bermain teka-teki silang gitu ya. Apalagi atau main bola ini aja kayak kita main apa namanya kalau kita kalau pernah nggak di undian pakai bola nih ya, undian pakai bola ya, kayak kita pemilihan Liga Champion Eropa kan bisa seperti itu kan. Kemudian papan skor, papan skor. Nanti di total siapa yang bisa menjawab pertanyaan dapat 10. Nanti di akhir kegiatan mendapatkan apresiasi. Ya. Jangan sampaikan dulu apresiasinya apa gitu ya. Dia bisa dapat apa dari apa. Nah, itu teman-teman ini adalah metode belajarnya. Kuisis itu di akhirnya ya. Saya hanya menyampaikan ini, kuisis ini cukup sering. Bukan cukup sering ya, keseringan sudah Pak Fahmi. Jadi ini hanya sebuah media saja. Jadi yang kita membutuhkan adalah apa yang bisa diguru, metode pembelajaran yang bisa guru sampaikan kepada siswanya. Ya. Oke, ada satu ya, McNamara-nya belum kelihatan nih. Ya. Kegiatannya apa? Ya. Jadi kamu harus melaksanakan misalnya pembuatan kuis, ya, pembuatan apa tadi itu bola undian, pembuatan papan skor. Nah ini banyak di sini, ya. Mau 4 kali pertemuan pertama kamu pakai teka-teki silang, pertemuan kedua pakai ini, ya. Yang nanti ujung-ujungnya nanti pakai skor, gitu seperti itu ya, bisa. Ya. Nah, ini nanti kalau kegiatan pembuatan, pelaksanaan evaluasi, nah, ini melaporkan penilaian ini teman-teman. Kalau beberapa penguji ini tidak menjadi sebuah kegiatan, ini adalah tahap dari sini. Ini 1.3 misalnya ya. Hasil evaluasi ya kan melakukan penilaian, kemudian 1.1.2-nya apa, 1.3-nya ya melapor ke pimpinan. Ini bukan kegiatan, tapi ini adalah bagian dari nomor 3, bukan kegiatannya. Jadi harus kamu pikirkan, misalnya ini membuat papan skor, kemudian yang ketiga lagi adalah apa, membuat ya. Jadi kegiatanmu apa judulnya ini? Peningkatan hasil belajar mata pelajaran agama Islam melalui papan skor, teka-teki silang, bola undian, dan penugasan satu pertemuan, satu hafalan berapa ayat dan begitu ya. Nah, gitu. Ya teman-temannya, kamu harus banyak metodenya, jangan pikir aplikasi ini sudah ada banyak ini. Itu hanya untuk alat evaluasi ya. Tapi bagaimana cara mau mengajar itu yang kita butuhkan informasinya. Ya. Oke, ya ini ABC sudah terpenuhi, tapi ini ada satu alat tools yang tidak terjawab di sini, coba lihat. Karena tugas. Karena kemarin kan Pak lihat filenya di situ 3 halaman, jadi. Oh gitu. Ya nanti terbagi ini, jelaskan gagasan kreatif, ya. Untuk menyelesaikan core isu tersebut berdasarkan akar penyebabnya. Berarti dari akar penyebab itu ada satu langkah lagi yang tidak tersampaikan. Itu namanya McNamara-nya ya. Oke, nanti diperbaiki ya, Fahmi ya. Ya, baik Pak. Oke, saya kira itu teman-teman. Ada mau ditanyakan? Maaf Pak, saya mau bertanya.
Saya kan nanti saya perbaiki, tapi untuk judul yang sementara ini nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa. Tapi nanti kalau ketemu tutornya, saya kira siapa coach kalian? Panca. 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 Siapa? Dari kesehatan, Pak. Pancaningsi ya? Panur Panca. Ya. Panca. Ya. Jadi teman-teman perbanyak metodenya ya. Kalau medianya ya metode dan media ya. Ya. Kan media kuisis, media apa ya. Coba dia teman-teman metode pembelajaran yang ada, coba cari di jurnal tuh metode pembelajaran ya. Ada penugasan, ada apa ya sebagainya. Ya benar ya. Teman-teman sekarang penugasan untuk bahasan ini. Kita besok ada medianya apa? Medianya teka-teki silang misalnya seperti itu ya. Boleh. Jadi media penugasan metode penugasan, medianya adalah media untuk dengan teka-teki silang. Mohon maaf. Ya. Iya, Bapak. Izin bertanya lagi, Bapak. Ya. Berarti ini kebetulan saya di McNamara-nya itu di solusinya yang saya ambil itu kan adalah kayak menggunakan metode pembelajaran yaitu metode permainan dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Berarti dengan menggunakan aplikasi Wordwall-nya nggak usah ya Pak ya? Berarti cukup sampai ke metodenya aja gitu ya? Boleh silakan ditambah saja. Oh nggak apa-apa ya Pak ya berarti? Ya. Lengkap kalau bisa lengkap dari awal dari di judulnya juga masalah. Yang penting terakomodir 3 baris ya, 3 baris judul itu terakomodir, silakan saja. Okay, ya. Metode dan media itu lengkap di situ kan melalui apa? Melalui metode ini, medianya ini. Itu kan harus jelas ya. Peningkatan hasil belajar, peningkatan ya ada yang motivasi. Ya motivasi itu teman-teman kalian harus punya ada beberapa jurnal yang mengatakan menurut penulis ini motivasi itu terdiri dari 4 indikator ya. Jadi saya kira agak susah kalian mengukurnya. Lebih baik kalau langsung aja hasil belajar. Kalau menggunakan kata motivasi itu banyak-banyak. Jadi kalian harus di bab satunya harus jelas. Menurut ini motivator menurut si A motivasi terdiri dari 4 unsur ini. Ada yang 7 unsur katanya ya. Suka, kemudian apa lagi ya. Pokoknya banyak begitu ya. Jadi tergantung teori siapa yang kamu pakai, berarti itu yang kamu pakai sebagai indikator untuk mengukur meningkatnya motivasi. Tapi saya kira itu sangat sangat ya susah mengukurnya begitu ya. Teman-teman harus punya ini. Hasil akhirnya tentu kenapa kita memakai hasil intermediate ya, hasil menengah. Kenapa kita nggak langsung di outputnya adalah dia pasti suka karena dia apa motivasinya meningkat karena apa dilihat dari nilainya gitu kan, selalu biasanya korelasinya begitu. Kalau hasilnya bagus berarti dia korelasinya motivasinya tinggi, nah gitu ya. Kalau motivasinya rendah pasti larinya ke rendah juga hasil belajarnya ya. Ada masing-masing motivasi belajar itu karena gurunya mampu membangkitkan ini, metode belajarnya bagus, ada yang guru suka memberikan motivasi kepada siswa gitu ya. Jadi macam-macam teman-teman ya. Daripada kalian menilai intermediate-nya atau nilai di prosesnya, kenapa tidak menilai di akhir gitu ya. Bahwa hasil belajarnya meningkat, pasti motivasinya juga meningkat gitu ya. Ada lagi? Jadi 3 ABC ya. ABC itu semua. Kalau lebih dari 3 halaman enggak masalah Bapak Ibu, silakan saja ya. Jangan terpaku. Saya pahami mengatakan Pak itu karena saya sudah lebih dari 3 lembar, 3 halaman gitu ya. Tidak apa-apa, Pahmi. Boleh lewat ya. Oke. Ya, kalau tidak ada teman-teman saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan berguna apa yang kita diskusikan hari ini ya. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Ya, baik kalau mungkin saya akhiri kita ya. Bapak izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan ada di remedial itu waktu pengumpulannya kapan Pak ya? Kalau misalkan ada yang di remedial gitu Pak. Saya beri kesempatan sampai besok sore jam pukul 7 malam ya. Jadi oke, hari siap, ini Pak. saya cek lagi, nanti saya riset, nanti teman-teman perhatikan lagi ya. Ya.
Esok Ya, ya 7 malam, paling lambat besok 7 malam ya. Oke. Siap, Pak. Saya Heri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beni. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Foto dulu, Pak. Pak izin. Oh ya, Siapa yang foto nih? Boleh Ayo, saya? Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ulangi Pak. Maaf ini malah. 1, 2, 3. Sudah. Kayak gaya enggak? terima kasih ya. Terima kasih Pak Terima Beni. kasih, Terima Pak. kasih Bapak. Alhamdulillah. Harusnya Salah. di Salah. awal. Bener. Kan saya mau dijelasin. Harusnya dijelasinnya di awal. Record. Aduh, off dulu. Tadi cut.